Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, di antara nikmat iman, nikmat kesehatan, lebih-lebih nikmat kesempatan, sehingga pada hari ini kita dapat melakukan perkuliahan IPS sekolah dasar walaupun menggunakan media daring. Kedua kalinya sholawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam terang benderang, yakni dinul Islam seperti yang kita rasakan pada hari ini. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah IPS Sekolah Dasar, Bapak Muhammad Sobri MPD, dan kepada teman-teman yang akan menyaksikan video ini dari awal sampai dengan akhir. Jadi di sini kami dari kelompok 6 akan membahas tentang keterampilan bertanya, mengumpulkan, menganalisis data, dan berdiskusi dalam pembelajaran IPS. Jadi di sini kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Saya sendiri sebagai moderator sekaligus sebagai pemateri ketiga. Kemudian Ade Irma Durisa sebagai pemateri pertama. Kemudian Anggun Ajija sebagai pemateri kedua, dan Alpiana Puja Astuti sebagai pemateri keempat atau pemateri terakhir. Baik, langsung saja kita akan memasuki materi pertama, yaitu tentang keterampilan bertanya. Saya persilakan kepada pemateri pertama, yaitu Ade Irma Durisa untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi, yaitu tentang keterampilan bertanya untuk mengumpulkan data. Keterampilan bertanya sangat diperlukan dalam mengumpulkan data, antara lain dengan melakukan wawancara dan menyusun angket. Yang pertama, wawancara. Wawancara atau interview adalah mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara. Berikut adalah keuntungan dan kerugian dari wawancara. Yang pertama, keuntungan. Wawancara dapat digunakan pada responden yang tidak bisa atau terbiasa membaca dan menulis. Yang kedua, jika ada pertanyaan yang belum dipahami, pewawancara dapat segera menjelaskannya. Kemudian, keuntungan yang ketiga adalah wawancara dapat mengecek kebenaran responden dengan mengajukan pertanyaan pembanding atau dengan melihat wajah atau gerak-gerik responden. Kemudian yang selanjutnya yakni kerugian wawancara. Yang pertama, wawancara memerlukan biaya yang sangat banyak untuk perjalanan dan uang harian pengumpulan data. Kemudian yang kedua, wawancara hanya dapat menjangkau jumlah responden yang lebih kecil. Kemudian yang ketiga, kehadiran pewawancara mungkin mengganggu responden. Kemudian yang kedua, mengumpulkan data menggunakan angket. Angket adalah teknik mengumpulkan data dengan menyerahkan atau mengirimkan daftar pertanyaan untuk diisi sendiri oleh responden. Yang pertama, kelebihan teknik angket. Yang pertama, angket dapat mengajukan sampel dalam jumlah besar karena dapat dikirimkan melalui pos. Yang kedua, biaya yang diperlukan untuk membuat angket relatif murah. Yang ketiga, angket tidak terlalu menggunakan responden karena pengisiannya ditentukan oleh responden sendiri sesuai dengan kesediaan waktunya. Kemudian adapun kekurangan pengumpulan data menggunakan angket. Yang pertama, jika angket dikirim melalui pos, maka presentasi yang dikembalikan relatif rendah. Kemudian yang kedua, angket tidak dapat digunakan untuk orang yang tidak terbiasa membaca dan menulis. Dan kekurangan yang terakhir yaitu pertanyaan-pertanyaan dalam angka dapat ditafsirkan salah dan tidak ada kesempatan untuk dapat menjelaskannya. Demikian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Nah, teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan pemaparan materi dari Ade Irma Durisa. Kemudian materi berikutnya tentang mengumpulkan data yang akan disampaikan oleh Saudari Anggun Ajija. Kepada Saudari Anggun Ajija, saya persilakan. Baik, selanjutnya yang B tentang keterampilan mengumpulkan dan menganalisis data dalam pembelajaran IPS. Yang pertama, kemampuan mengumpulkan data atau informasi. Data pengumpulan informasi menurut Hamid Hasan merupakan kegiatan yang sangat penting dalam belajar. Ia juga merupakan kegiatan yang amat penting dalam proses
penggambaran ilmu secara mendasar. Dapat juga dikatakan bahwa proses belajar dan pengembangan ilmu selalu diawali dengan pengumpulan informasi atau data. Seorang sejarawan mengamati suatu benda untuk dapat melihat karakteristik tertentu berdasarkan karakteristik benda tersebut. Ia kemudian mendapatkan informasi bersejarah benda tersebut. Pengamatan dan pembacaan dokumen yang dilakukan sejarawan memiliki tujuan yang sama. Oleh karena itu, pengamatan memegang peran penting dalam proses pengumpulan data. Kemampuan mengamati merupakan kemampuan yang utama untuk mengumpulkan informasi. Untuk siswa diharapkan dapat memperhatikan objek dengan seksama sehingga mampu mendapatkan informasi. Yang kedua, kemampuan pengolahan informasi atau menganalisis data. Agar memiliki makna yang lebih luas dan mendalam, informasi yang dimiliki seseorang harus diolah. Hamid Hasan dalam Bayer 1988 menanamkan proses pengolahan informasi sebagai proses berpikir. Untuk pengolahan informasi itu diperlukan suatu kemampuan tertentu sehingga kebermaknaan yang diinginkan dapat diperoleh secara maksimal. Hasil olahan yang sangat seksama akan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk menggunakan informasi itu secara lebih baik. Bahkan dapat dikatakan bahwa hasil pengolahan informasi yang baik akan menghasilkan informasi yang baru yang merupakan informasi yang lebih tinggi sifatnya dibandingkan dengan informasi dasar, informasi yang diperoleh dari hasil kegiatan pengumpulan data. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa siswa mendapatkan nilai lebih dari apa yang sudah diperolehnya. Yang pertama, yang A, kegiatan pengolahan data terdiri atas dua kategori utama, yaitu pengolahan konseptual dan pengolahan statistik. Konseptual meliputi kemampuan pengelompokan dan analisis dalam bahasa yang digunakan Bloom dan kawan-kawannya. Kedua kegiatan ini dikelompokkan sebagai jenjang analisis dalam diskusi ini. Kedua istilah itu atau pengelompokan dan analisis dibedakan untuk memberikan persepsi yang sama dengan apa yang dikemukakan dalam keterampilan proses, yaitu yang digunakan dalam kurikulum sekolah. Pengolahan statistik menurut Hamid Hasan adalah pengolahan yang memerlukan bantuan statistik. Keterampilan mengelompokkan adalah keterampilan utama dalam kategori pengolahan konseptual. Dalam keterampilan ini, seseorang harus melakukan pengenalan, identifikasi terhadap unsur-unsur yang sama, yang berbeda dari kelompok informasi, benda, sifat, dan konsep. Terima kasih. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, kita sudah sama-sama mendengarkan tentang pemaparan materi kedua, dan selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang menganalisis data dan berdiskusi dalam pembelajaran IPS. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi ketiga tentang keterampilan berdiskusi dalam pembelajaran IPS. Tinggi rendahnya pemahaman siswa terhadap sebuah materi, salah satunya tergantung pada metode pembelajaran yang digunakan guru. Salah satu metode pembelajaran yang digunakan guru dalam pembelajaran IPS ialah metode diskusi. Diskusi menurut Bulhari Alma adalah proses suka menukar informasi dan unsur-unsur pengalaman secara teratur dengan maksud untuk mendapatkan pengertian bersama yang lebih jelas dan lebih cermat tentang permasalahan atau topik yang dibahas. Metode diskusi yang sering digunakan dalam proses pembelajaran di kelas memiliki banyak macam, antara lain curah pendapat, debat diskusi kelompok, dan lain-lain. Penerapan metode diskusi dalam pembelajaran IPS di sekolah ini telah diterapkan. Berbagai macam teknik pembelajaran digunakan untuk menyampaikan materi pelajaran. Akan tetapi, teknik diskusi dianggap lebih efektif dalam pembelajaran IPS karena melalui diskusi lebih banyak pertanyaan dan permasalahan yang dapat terjawab. Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh guru IPS saat mengajar dengan menggunakan metode dalam pembelajaran IPS adalah sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan tujuan pembelajaran dengan menggunakan metode diskusi dalam pembelajaran IPS.
Pada langkah ini hendaknya guru merumuskan tujuan yang hendak dia capai. Kemudian yang kedua, persiapan guru. Pada fase ini guru membagi kelas ke dalam beberapa kelompok yang terdiri dari 5 sampai 6 orang. Dan yang ketiga, persiapan kelas. Siswa atau kelas harus mempunyai persiapan. Sebelum mereka menerima pelajaran dengan menggunakan alat peraga, mereka harus dimotivasi agar dapat menilai, menganalisis, menghayati pelajaran, dan memahami target tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Yang keempat, langkah penyajian materi diskusi. Dalam tahap penyajian materi diskusi ini, guru mendeskripsikan permasalahan yang terjadi dan membagi tugas masing-masing kelompok untuk mencari jalan keluar atau jawaban dari permasalahan yang dibahas. Kemudian yang kelima, langkah kegiatan diskusi. Pada langkah ini, siswa hendaknya mengadakan kegiatan diskusi yang aktif dalam pembelajaran dan dituntut untuk mampu bekerja sama secara tim di dalam kelompoknya. Kegiatan ini mungkin dilakukan di dalam kelas atau di luar kelas. Yang keenam, setelah melaksanakan diskusi, para siswa yang mewakili setiap kelompoknya harus memberikan laporan atau presentasi hasil diskusinya di depan kelas agar diketahui hasil diskusi tersebut. Dan yang terakhir, dalam kegiatan pembelajaran adalah evaluasi. Hal ini dilakukan untuk mengetahui berapa jauh tujuan itu tercapai, yang sekaligus dapat kita nilai sejauh mana metode diskusi dapat berfungsi sebagai media pencapaian tujuan pembelajaran secara maksimal. Demikian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, pemaparan materi ketiga telah kita dengarkan bersama, dan materi terakhir yaitu tentang metode diskusi diaplikasikan dalam proses pembelajaran yang akan disampaikan oleh Alpiana Pujastuti. Dipersilakan. Baiklah, saya Alfiana Pujastuti akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu bagaimana keterampilan berdiskusi dalam pembelajaran IPS. Pada dasarnya, metode diskusi diaplikasikan dalam proses pembelajaran adalah yang pertama, untuk mendorong siswa berpikir secara kritis, yang kedua, mendorong siswa mengekspresikan pendapatnya secara bebas, yang ketiga, mendorong siswa mengembangkan pikirannya untuk memecahkan masalah secara bersama, yang keempat, mengambil suatu alternatif jawaban untuk memecahkan masalah berdasarkan pertimbangan secara seksama, yang kelima, membiasakan peserta didik untuk suka mendengar pendapat orang lain sekalipun itu berbeda dengan pendapatnya sendiri. Dan yang terakhir adalah membiasakan siswa untuk bersikap toleran dan terbuka. Adapun kelebihan dari metode diskusi ini antara lain, yang pertama, memberi pemahaman kepada siswa bahwa masalah dapat dipecahkan secara bersama. Yang kedua, memberi pemahaman kepada siswa bahwa dengan berdiskusi, mereka dapat saling mengemukakan pendapatnya sendiri secara instruktif sehingga diperoleh keputusan lebih baik. Dan yang terakhir adalah membiasakan siswa untuk mendengar pendapat orang lain sekalipun itu juga berbeda dengan pendapatnya sendiri. Sedangkan kelemahan dari metode diskusi ini adalah antara lain, yang pertama, pembicara itu terkadang menyimpang dari pembicaraannya sendiri sehingga memerlukan waktu yang panjang untuk berdiskusi. Yang kedua, tidak bisa dipakai pada kelompok yang besar. Yang ketiga, peserta mendapat informasi yang terbatas. Dan yang keempat, kemungkinan besar diskusi hanya dikuasai oleh orang-orang yang suka berbicara atau ingin menonjolkan dirinya sendiri. Terima kasih, itulah materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi tadi adalah penyampaian materi terakhir dari kami. Semoga setelah mendengar pemaparan materi dari kelompok 6 tentang keterampilan bertanya, mengumpulkan, menganalisis data, dan berdiskusi dalam pembelajaran IPS, dapat kita implementasikan untuk kedepannya, terutama kita sebagai calon pendidik. Semoga materi kita dapat ini dapat kita implementasikan dalam mengajar di kelas maupun di luar kelas. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.